Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa program studi fikih PAUD Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi hubungannya dengan mata kuliah etika profesi kependidikan. Beberapa waktu yang lalu, saudara sudah saya beri tugas untuk melaksanakan dan sudah di email dan sudah saya koreksi cukup bagus. Oleh karena itu, mendekati adanya ujian akhir semester ini akan saya sampaikan beberapa hal di mana persiapan saudara di dalam menghadapi UAS. Karena lembaga sudah punya rencana tidak akan ada tatap muka lagi, tetapi dari perkuliahan ini sampai nanti ujian akhir semester tetap menggunakan sistem online. Tentang masalah etika profesi kependidikan, coba kita berangkat dari masalah etika itu sendiri. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa substansi etika itu ada beberapa hal. Yang pertama, nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau satu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sudah barang tentu kalau saudara sebagai calon guru nanti akan jadi guru yang profesional, ini sebagai pegangan saudara di dalam melaksanakan tugas. Jadi etika itu bisa dikatakan sebagai norma, tatanan, aturan yang harus dipatuhi bagi seseorang yang menjabat atau menduduki sebuah profesi, seperti salah satunya sebagai seorang guru. Lalu yang kedua, etika itu juga dipahami dalam pengertian yang berbeda dengan moralitas. Karena pengertian yang jauh lebih luas daripada moralitas itu, di mana etika itu secara universal mengandung unsur-unsur moral yang ada di dalamnya. Orang yang tidak beretika sekaligus dia dikatakan orang yang tidak bermoral, karena dia menabrak atau dia bertentangan dengan norma-norma yang ada. Juga bisa dikatakan etika itu kumpulan asas atau nilai moral yang dalam hal ini bisa disebut dengan kode etik. Jadi saudara mungkin pernah mendengar kode etik wartawan, kode etik kedokteran, ya, juga kode etik pendidik atau guru. Maka di sini etika itu merupakan kumpulan nilai moral yang disebut kode etik. Ini sebagai pegangan bagi orang-orang yang pegang profesi, sehingga mereka ada jalur kemana dia harus pegang teguh pada etika profesi, sehingga tidak bisa untuk semaunya untuk melakukan sesuatu tanpa berpedoman pada etika moral atau etika profesi yang ada. Nah, sekarang ada dua kata yang disebut etika dan etiket. Secara umum kelihatannya sama, tetapi ternyata itu berbeda. Kalau etiket itu menyangkut perbuatan harus dilakukan manusia dan menunjukkan cara yang lebih tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jadi etiket itu hanya berlaku dalam pergaulan, pada lingkungan tertentu, dan yang bersifat relatif.
Jika kita berbicara tentang etika, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Jadi orang yang pura-pura santun, pura-pura baik itu bisa dikatakan etika lahiriah. Sementara kalau etika itu dari hati nurani, unsur moralitas di dalamnya, panggilan jiwa, bagaimana menghormati orang lain dengan tulus, tidak sombong, dia sabar, dia jujur, inilah nilai etika. Maka di situ jelas antara etika dan etiket itu berbeda. Nah, sekarang kembali kepada masalah etika. Etika secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, etika umum dan etika khusus. Yang etika umum itu berbicara mengenai norma dan nilai moral. Nilai moral. Kondisi sedasar manusia untuk bertindak etis. Jadi bagaimana manusia berperilaku. Bagaimana manusia melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma. Ini yang secara umum. Sehingga bisa dilakukan tengah masyarakat yang luas, di sekolah, di kampus-kampus, itu yang dikatakan etika secara umum. Sementara etika yang secara khusus, penerapan prinsip norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, bidang kehidupan tertentu, di mana mereka melakukan sesuatu, itu adalah secara spesifik. Secara spesifik. Lalu juga kita melihat etika khusus itu bisa berwujud etika yang bersifat individual, ada etika sosial, dan etika lingkungan hidup. Silahkan nanti saudara baca kembali, dalami kembali materi yang sudah saya berikan. Apa kaitannya tentang yang dikatakan 6 syarat yang disebut sebagai profesi pendidikan? Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai profesi, karena profesi itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, merupakan jenis pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sambilan. Artinya pekerjaan itu yang betul-betul menjadi kehidupan mereka, pengabdian mereka, profesi mereka. Kalau guru ya guru ngajar, tidak sambil jadi sopir, jadi pedagang, kadang-kala malah pekerjaan guru itu terlewatkan. Itu tidak bisa dikatakan yang profesi. Tapi profesi adalah pekerjaan pokok, di mana pekerjaan itu adalah tetap, tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua, memerlukan keahlian tertentu. Bisa semua orang dikatakan pengajar, orang tua juga mengajar putranya, masyarakat bisa mengajar lingkungannya secara non formal, tetapi untuk mengajar di sekolah dasar, di SMP, di SMA, perguruan tinggi, ini ada persyaratan keahlian tertentu. Misalnya ijazah, guru SD ya PGSD, kalau mengajar PPKN ya sarjana dari PPKN, matematika ya sarjana matematika, ini yang dikatakan keahlian tertentu. Sehingga tidak bisa ini setiap orang untuk menjalankan pekerjaannya yang tanpa didasari keahlian. Juga memerlukan kemahiran, ini yang bersama dengan dikatakan tadi ahli, mahir, kecakapan yang standar mutu, kompetensi. Maka guru itu ada semacam standar kompetensi, terpenuhi atau tidak. Dan juga memerlukan norma, kode etik profesi. Guru harus pegang teguh pada profesi guru,
kode etiknya seperti apa, dibatasi supaya dia tidak bersifat seenaknya sendiri. Jangan sampai orang yang menjunjungi profesi tetapi mereka justru nanti akan masuk di dalam hal di mana tidak profesi lagi. Karena apa? Dia melanggar norma etik yang ada, memerlukan pendidikan profesi. Sekarang contohnya, guru lulusan S1 itu belum bisa dikatakan guru yang berprofesi kalau dia belum mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Nah, di dalam pendidikan profesi guru itu dibutuhkan keahlian standar kompetensi. Kalau memenuhi syarat maka akan dapat sertifikat, maka itulah dikatakan guru yang profesional. Lalu apa kaitan etika dengan profesi pendidikan? Kaitan profesi pendidikan sebagai etika profesi membahas bermacam-macam prinsip. Dan etika profesi pendidikan itu menyadarkan masyarakat, khususnya para pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, stakeholder, supaya masyarakat juga tahu, ini loh kode etik guru seperti ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Juga etika profesi pendidikan berbicara mengenai sistem pendidikan yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktis pendidikan. Jadi ada tolok ukur, ada standar yang harus terpenuhi. Saudara, pada intinya prinsip etika profesi pendidikan itu meliputi 1, tanggung jawab, 2, keadilan, 3, otonomi, 4, integritas moral, 5, kejujuran, 6, saling menguntungkan. Tolong saudara perhatikan dan didalami. Dari tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas, kejujuran sampai saling menguntungkan, ini harus dipegang teguh bagi seorang yang dikatakan profesional, yaitu guru. Sementara etika khusus itu di dalam kode etik profesi sasarannya ada 2. Kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian entah sengaja atau tidak. Mungkin saudara pernah mendengar guru dipermasalahkan, dikasuskan, itu melanggar kode etik atau tidak? Kalau melanggar kode etik masuk di dalamnya. Lalu jika kode etik bertujuan melindungi keluhuran profesi, supaya guru itu betul-betul dihargai. Pekerjaan guru bukan pekerjaan sembarangan, karena guru tidak sekedar hanya mengajar, tetapi mendidik, mencetak anak bangsa yang bermoral, bermartabat, berkarakter. Ini pekerjaan yang sangat mulia, maka perlu dilindungi dengan adanya profesi, sehingga nanti kalau terjadi pelanggaran profesi ada konsekuensinya, tetapi kalau tidak melanggar profesi maka harus dilindungi secara yuridis. Etika profesi guru itu dikatakan bahwa guru itu jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu merupakan jabatan keahlian. Jenis guru berdasarkan sifat tugas dan kegiatan itu ada 3 hal. 1, guru kelas. 2, guru mata pelajaran. Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kalau saudara sebagai calon guru yang di PG PAUD itu cenderung pada guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Seperti guru SD juga guru kelas. Guru mata pelajaran saya mengajar khusus matematika, sejarah, IPS. Guru BK atau konselor itu khusus, ada aturan-aturan tersendiri.
Di dalam etika guru dan dosen, saudara bisa mendalami dan membaca adanya Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 43. Silahkan Anda dalami. Di sana akan membahas tentang kode etik profesi seorang guru secara mendalam. Saudara, tidak banyak yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, seorang guru dikatakan profesi itu mempunyai substansi yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus membangun komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Pendidikan akan berhasil kalau guru itu bisa memahami karakter anak didik. Anak didik bisa menghargai guru. Yang kedua, hubungan guru dan orang tua atau wali siswa perlu dijalin komunikasi yang baik. Karena apa? Harus bersinergi antara ilmu yang diberikan oleh guru dengan orang tua, ini betul-betul selaras dan seimbang. Hubungan guru dengan masyarakat, karena masyarakat yang mendukung dengan sistem pendidikan yang baik seperti jam belajar masyarakat, niscaya akan mendukung suksesnya pelaksanaan pendidikan. Guru dengan sekolah dan rekan sejawat, jangan sampai antar guru ada geng, tapi guru itu harus kompak. Ingat, guru itu adalah sebagai teladan bagi anak didik. Guru dan profesi jelas pegang teguh. Hubungan guru dan organnya profesinya dengan PGRI dan sebagainya juga harus ditingkatkan. Juga hubungan guru dengan pemerintah, sebagai tangan kanan pemerintah, guru tidak boleh bertentangan dengan kebijakan negara atau pemerintah. Saudara, tidak banyak yang sampaikan. Materi secara garis besar yang saya sampaikan bisa saudara dalami. Anda boleh membaca literatur yang lain sebagai pendukung materi ini. Dan besok pada saat UAS, silahkan saudara untuk memberikan jawaban, mengembangkan inisiatif, ide-ide. Saya persilahkan. Saya dengan senang hati kalau saudara nanti memberikan jawaban tidak textbook, tetapi bagaimana saudara bisa mengembangkan gagasan atau ide, karena ilmu selalu berkembang. Demikian saudara, semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum UAS, insya Allah nanti akan saya sampaikan ada tugas, satu kali tugas lagi melalui WA Group. Selamat berjuang, mudah-mudahan nanti saudara dalam belajarnya sukses dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.